Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, saya mau menyapa kita semua. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Kiranya kita semua selalu dalam keadaan yang sehat, terlebih lagi selalu ada dalam lindungan Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua tetap bersukacita, tetap bersemangat, tetap berharap kepada Tuhan dimanapun kita berada. Kita bersyukur hari ini kita masih bisa bersama-sama belajar, bertemu di dalam pembelajaran firman Tuhan hari ini meskipun melalui via online. Tetapi saya percaya bahwa kita semua tetap rindu dan tetap memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dimanapun kita berada. Dan terus berharap supaya pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu dari negeri kita tercinta, dari dunia ini, sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya, dan kita bisa beribadah di gereja bersama-sama dengan saudara-saudara kita, bersama dengan saudara-saudara seiman kita. Saat ini kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, ambil Alkitab, sediakan waktu sejenak untuk kita belajar bersama-sama firman Tuhan. Mari saya ajak kita semua untuk berdoa, saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan, dari kekal sampai kekal. Engkaulah pencipta kami dan kami adalah ciptaan-Mu. Kami manusia terbatas, kami manusia lemah. Ampuni kami, sucikan kami, kuduskan kami. Oleh sebab itu kami bersyukur Tuhan pada hari ini. Karena Tuhan masih mempertemukan kami kembali di dalam pembacaan perenungan firman Tuhan hari ini. Meskipun melalui via online. Tetapi tidak mengurangi kami, mengurangi sukacita kami untuk kami mau belajar firman Tuhan. Bersyukur di mana Tuhan sudah menuntun kami sepanjang satu pekan yang sudah kami lewati. Dan sebagai rasa ucapan syukur kami, saat ini kami mau belajar bersama-sama firman-Mu Tuhan. Hanya inilah yang bisa kami lakukan. Pimpin kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Buka hati kami, berbicaralah kepada kami, dan pakailah hamba-Mu sebagai alat di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, berkat yang sama yang datangnya dari Engkau menjadi bagian dalam hidup kami. Semakin hari kami semakin mengenal Engkau, semakin hari kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan, hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, sangat senang sekali saya bisa berkumpul atau belajar bersama-sama firman Tuhan saat ini, meskipun kita belajar firman Tuhan di rumah kita masing-masing ya. Tapi secara pribadi saya sangat merindukan belajar bersama-sama firman Tuhan di gereja bersama dengan Bapak Ibu semua. Tapi saya juga mengharapkan untuk kita semua tetap bersabar, tetap berserah kepada Tuhan. Tetap menunggu waktunya Tuhan untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa ini adalah minggu terakhir di bulan 11, bulan November. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan 12, bulan penghujung tahun. Tidak lama lagi juga kita akan merayakan Natal. Ya. Tetapi saya mewakili Gembala, saya mewakili pelayanan GPEI Malang, Atria Malang, bahwa saat ini atau tahun ini gereja kita tidak merayakan Natal oleh karena masih dalam keadaan pandemi. Tapi saya percaya bahwa makna Natal itu ada dan terus ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Dimanapun kita berada saat ini. Dan kita bersyukur meskipun di tengah pandemi ini Tuhan masih memelihara kita.
Tuhan masih menjaga kita, menuntun kita, hingga kita masih ada sampai hari ini. Dan saya percaya bahwa itu semua karena kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita tetap bersyukur untuk semuanya itu, karena Tuhan baik dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan kita juga bersyukur di mana beberapa satu minggu atau beberapa hari yang lalu kita mendapat kabar sukacita, dan saya yakin kita semua berbahagia di mana telah lahir buah hati dari kedua orang-orang yang memimpin kita, yaitu Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Telah lahir seorang buah hati. Sungguh bersyukur di mana Tuhan memberikan hadiah yang terindah bagi mereka. Saya yakin kita semua bersuka cita, kita semua senang, dan kita semua merasakan kebahagiaan yang Bapak Ibu Gembala rasakan saat ini. Dan saya yakin kita semua menanti waktunya kita bertemu dengan Dedek Bayi di ibadah bersama-sama di Atria. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 84 ayat pertama sampai dengan yang ke-13. Sekali lagi Mazmur 84 ayat pertama sampai dengan yang ke-13. Saya akan membaca firman Tuhan ini buat kita semua. Bapak Ibu semua silahkan membuka Alkitab masing-masing di rumah dan menyimaknya bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Rindu kepada kediaman Allah, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada waktu musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadapi Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telingaku, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Tuhan, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak memahami kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan hari lepas hari. Tema kita hari ini adalah semakin kuat atau melemah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika diperhadapkan dengan persoalan hidup, permasalahan hidup, tantangan yang melebihi dari kemampuan kita atau melebihi dari kekuatan kita, setiap kita memiliki cara masing-masing di dalam menghadapinya, di dalam menyelesaikannya. Ada kita yang berpikir positif, ada kita yang bertindak positif, ada kita yang meresponinya dengan positif, dan bahkan kita berpikir bahwa persoalan hidup itu adalah suatu tantangan untuk kita mau lebih maju, untuk kita mau naik level, untuk kita mau terus bersandar dan berserah kepada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa sebesar apapun tantangan, masalah yang kita hadapi, itu semua tidak melebihi dari kekuatan kita. Tetapi
tidak sedikit orang juga yang menghadapi pergumulan, tantangan, masalah hidup dengan berpikir negatif, bertindak negatif, dan bahkan hilang harapan. Tetapi kita bersyukur sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa. Nah, sebagai jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan, saya berharap dan saya percaya bahwa kita semua sudah memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Sehingga dalam keadaan seperti apapun, tantangan sebesar, seberat apapun, kita percaya, kita beriman, kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang ada di pihak kita. Rasul Paulus mengatakan bahwa hidup yang kujalani saat ini bukanlah aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam kita. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang mengendalikan hidup kita. Tuhanlah yang berperan aktif di dalam kita menjalani hidup ini. Sehingga apapun yang terjadi, apapun masalah yang kita hadapi, ingat bahwa Tuhan jugalah yang berperan. Tuhan jugalah yang menolong kita dalam menyelesaikannya. Oleh sebab itu, saya percaya bahwa kita semua selalu memiliki pikiran positif, selalu memiliki respon yang positif dalam menghadapi persoalan hidup. Saya khusus berkaitan dengan pandemi COVID-19 saat ini. Saudara, tidak terasa kalau Bapak Ibu semua mengikuti berita-berita ya, sudah memasuki bulan yang ke-9, kita bersama-sama, bangsa kita bahkan dunia ini bergumul menghadapi COVID-19. Begitu banyak masalah tantangan yang dihadapi. Bukan hanya kita, bukan hanya Bapak Ibu semua, tetapi juga seluruh dunia. Bangsa Indonesia secara khusus, pemerintah berjuang keras. Mereka bergumul bersama-sama. Tetapi kita bersyukur hingga pada saat hari ini kita masih ada pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Tidak ada hal yang membuat kita menyerah. Tidak ada hal yang bisa membuat kita mengeluh. Justru di balik masalah ini membuat kita bersyukur, membuat kita menyadari kekuatan kita, membuat kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kiranya melalui masalah yang kita hadapi saat ini membuat kita semakin hari semakin mengandalkan Tuhan. Berserah penuh, berserah total kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan kita hari ini bahwa dikatakan pemazmur rindu kepada kediaman Tuhan. Rindu kepada kediaman Tuhan. Dia mengatakan bahwa ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan-Mu. Pelataran-pelataran Tuhan, hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Tuhan yang hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita mengalami apa yang dialami oleh pemazmur? Bagaimana dia merindukan kediaman Tuhan? Bagaimana dia merindukan tempat di mana ada Tuhan di sana? Merindukan di mana Tuhan bersemayam, merindukan di mana Tuhan bertahta di sana. Dan bahkan kerinduan yang dialami oleh pemazmur bukanlah kerinduan yang biasa-biasa saja yang dialami oleh semua orang. Tetapi dia mengatakan bahwa kerinduannya kepada kediaman Tuhan, dikatakan jiwaku hancur karena kerinduan merindukan Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai, Bapak Ibu Saudara. Suatu kerinduan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Bukanlah suatu rutinitas, tetapi sesuatu kerinduan yang muncul di dalam hatinya. Kerinduan yang muncul dari pergumulan, dari gejolak hatinya. Sampai dia katakan hatinya dan juga dagingnya bersorak-sorai. Itulah bukti dari kerinduannya kepada Tuhan. Kenapa dia bisa mengalami hal ini? Kenapa dia bisa merasakan kerinduan yang begitu dalam kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, itu semua dialami karena dia betul-betul mengenal Tuhan.
Dia betul-betul merasakan bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupannya. Dia tahu siapa Tuhan yang dia kenal. Dia adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Tuhan yang benar-benar layak dirindukan. Dia adalah Tuhan yang membuat hatinya bersorak-sorai. Dia adalah Tuhan yang membuat dagingnya juga bersorak-sorai. Bapak, Ibu, Saudara, kiranya pengalaman dari seorang Daud ini, pengalaman seorang pemazmur mengingatkan kepada kita, supaya kita memiliki kerinduan yang sungguh kepada kediaman Tuhan. Bukan hanya sebagai rutinitas saja, tetapi kerinduan itu benar-benar datang dari pengenalan kita akan Tuhan. Kerinduan itu datang dari hati dan daging kita yang betul-betul bersorak-sorai, benar-benar merindukan kehadiran Tuhan, benar-benar merindukan kediaman Tuhan, di mana Tuhan berada. Dan saya yakin dan percaya bahwa apa yang dialami oleh pemazmur itu juga kita alami di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dikatakan di ayat yang ke-7 bahwa apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berat. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadapi Allah di Sion. Ini artinya bahwa sebesar apapun, seberat apapun masalah yang dihadapi oleh pemazmur, lembah Baka pun dia tidak akan goyah. Dan bahkan dia mengatakan semakin lama semakin kuat. Ini membuktikan bahwa pemazmur pernah mengalami suatu permasalahan yang berat di dalam kehidupannya, yang besar di dalam kehidupannya. Tetapi karena kerinduan dan pengenalannya akan Tuhan benar-benar nyata di dalam kehidupannya, sehingga dia mengatakan bahwa berjalan semakin lama semakin kuat ketika dia menghadapi suatu persoalan itu, lembah Baka di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara, hanya orang yang mengalami Tuhan, hanya orang yang sudah mengenal Tuhan secara pribadi dalam kehidupannya, dia bisa melewati persoalan hidup dengan mengatakan bahwa saya semakin hari semakin kuat karena persoalan hidup, bukan semakin lemah. Itulah yang dialami oleh pemazmur, Bapak, Ibu, Saudara. Di ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-13, sebab lebih baik 1 hari diam di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, pemazmur lagi-lagi menegaskan bahwa dia mengatakan sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ini merupakan pujian yang pernah kita nyanyikan, bahkan kita nyanyikan bersama-sama. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, pemazmur ini mengingatkan kepada kita bahwa lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Dia benar-benar mengalami, dia benar-benar merasakan, dia benar-benar rindu akan kediaman Tuhan. 1 hari di pelataran Tuhan, 1 hari di kediaman Tuhan, itu merupakan hal yang lebih penting di dalam kehidupannya. Dia mendapatkan kekuatan yang luar biasa daripada 1000 hari di tempat lain yang sia-sia, tidak ada gunanya. Kiranya pengalaman pemazmur hari ini yang kita baca bersama-sama menjadi refleksi di dalam kehidupan kita menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Apakah kita benar-benar rindu akan kediaman Tuhan? Apakah kita sudah mengenal betul akan Tuhan di dalam kehidupan kita?
Sehingga yang menjadi pertanyaan bagi kita semua saat ini, bagaimana kita tetap kuat dan bertahan dalam situasi yang sulit di dalam masa-masa pandemi saat ini. Saya mencatat di sini bahwa semua tergantung dari fondasi rohani kita. Apakah fondasi rohani itu? Semua tergantung dari pengenalan kita akan Tuhan. Semua tergantung bagaimana kita menyadari akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, akan campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita memiliki fondasi rohani yang baik, yang benar, saya percaya kita akan bertahan dalam situasi saat ini. Bagaimana caranya? Yaitu persekutuan yang karib dengan Tuhan, persekutuan yang intim dengan Tuhan, dan tetap tinggal di dalam firman-Nya. Sehingga dikatakan bahwa kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, Bapak Ibu, kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, kalau kita mengandalkan logika kita, maka pasti kita tidak akan mampu bertahan di tengah goncangan dunia, di tengah masalah yang kita saat ini sedang hadapi. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kekuatan hidup orang percaya, kekuatan pemazmur, kekuatan Bapak Ibu semua, kekuatan saya terletak di dalam Tuhan. Hanya ada di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melekat kepada Tuhan. Kita harus mengalami Tuhan. Kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya bahwa goncangan dunia, masalah yang kita hadapi, bukan membuat kita semakin melemah, tetapi justru membuat kita semakin kuat. Kiranya renungan firman Tuhan yang singkat ini memberkati kita semua dimanapun kita berada. Kita tetap semangat, kita tetap kuat, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau baik dalam hidup kami. Dalam keadaan seperti apapun juga, Tuhanlah yang beserta dengan kami. Tantangan, persoalan hidup bukan membuat kami lemah, tetapi justru membuat kami kuat. Karena kami percaya bahwa Tuhan ada beserta dengan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa menyerahkan seluruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati gereja kami, Engkau berkati gembala kami, Engkau berkati hamba-Mu, Engkau berkati semua orang-orang, Engkau berkati jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada. Kiranya Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Berkat Tuhan selalu mengalir dalam setiap langkah kehidupan kami, Bapa. Kami merasakan kasih Tuhan, kami merasakan anugerah-Mu yang semakin hari semakin nyata dalam hidup kami. Sehingga membuat kami selalu bersyukur dalam keadaan seperti apapun. Berdoa buat pelayanan kami. Berdoa buat kami semua, hidup kami. Berdoa untuk setiap kebutuhan hari lepas hari kami, Tuhan memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terus berdoa Tuhan, supaya pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu dari negeri ini, dari kehidupan kami, sehingga kami bisa beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bersyukur di mana beberapa hari yang lalu kami sudah menerima berita kabar sukacita bahwa Bapak Ibu Gembala sudah kedatangan buah hatinya. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Ibu Gembala di dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan tolong. Dalam masa pertumbuhan didik bayi Tuhan juga Engkau memberkati. Kiranya bertumbuh sehat, kuat, dan bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua, berbakti kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa buat pemerintahan kami. Berdoa buat pemerintahan dari pusat sampai daerah, kiranya Engkau memberkati. Berdoa juga Tuhan buat pergumulan permasalahan yang kami hadapi saat ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Bapa. Berkaitan dengan COVID-19, kiranya Engkau terus menjadi penopang hidup kami dalam keadaan seperti apapun. Ajar kami Tuhan, setiap masyarakat Indonesia supaya taat mengikuti arahan pemerintah, mengikuti protokol kesehatan yang ada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa buat Kota Malang, berdoa buat Jawa Timur, berdoa untuk Indonesia. Berdoa untuk Sinode Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berdoa untuk setiap gereja-gereja cabang yang ada dimanapun berada, kiranya Engkau memberkati. Berdoa untuk setiap pelayan Tuhan, kiranya kami semua menjadi alat-Mu di dalam menyalurkan berkat bagi banyak orang Tuhan. Dan kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan, semua orang percaya
yang saat ini, hari ini beribadah kepada Tuhan, baik di rumah maupun yang sudah beribadah di gereja. Kiranya Tuhan memberkati. Kami semakin bertumbuh dalam Tuhan dan semakin kuat dalam menghadapi kehidupan ini, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa kami, Tuhan. Terpujilah namamu, Tuhan, dari kekal sampai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.